Teman-teman media mendahului aja ke lantai 5. Aman. Biar agak ini. Cik cik 1 2 cik i 1 2. Cik 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 1 2 cik 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 cik. Cik cik cik. Muter Pak. Sana sini.
beda kalau mau naik sini. Dari sini kalau mau naik bawah tangga darurat bisa. Cik. Cik, cik.
Nongkrong kita dulu nih.
Kepencet. Oh iya siap. Apa ya? Ya mas. J. J siap. J mas. J mas. J mas. Si, yang kira-kira siapa? Ada satu yang suruh sini. Oh iya, di atas ada orang.
linknya dua-duanya kan? Nanti linknya dua-duanya kan?
Ya. Jadi sampai dari berdua. Monitor Pak, untuk kata-kata itu sudah ke atas tuh. Atas ya? Iya, jika saya masih ini malam itu.
itu video yang lain langsung ke lantai 5. Pak Heritano dan ini ke 3 biar gak ini. Selamat datang PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Selamat datang Ketua Umum Partai Perindo Bapak Haritanu Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang Bapak dan Ibu dalam silaturahmi dan kerjasama politik Partai PDI Perjuangan dan Partai Perindo. Pertama-tama selamat datang.
Selamat datang PDI Perjuangan Ibu Megawati Soekarno Putri. Selamat datang Ketua Umum Partai Perindo Pak Haritanu Sudibyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, selamat datang Bapak dan Ibu dalam silaturahmi dan kerjasama politik Partai PDI Perjuangan dan Partai Perindo. Untuk fungsi organisasi yang lain langsung ke lantai 5. Pak Haritanu dan ini ketiga biar gak ini.
Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sudah tadi. Baik, mohon izin bergandengan tangan Bu atas permintaan wartawan untuk foto bersama. Yes. Baik, terima kasih. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Ya. Monggo untuk kembali ke tempat, nanti yang stempel urusan kedua sekjen. Demikian tadi disaksikan oleh rekan-rekan pers telah dikukuhkan kerjasama politik PDI Perjuangan dan Partai Perindo dalam kerangka sistem presidensial
dan dengan pemilu tinggal 249 hari lagi, maka kerjasama itu akan terus mendorong percepatan gerak menyatu dengan akar rumput. Ibu Ketua Umum, Pak Haritanu, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, selanjutnya kepada calon Presiden Bapak Ganjar Pranowo, kami persilahkan untuk menyampaikan sambutan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Bapak Ganjar Pranowo. Terima kasih Pak Sekjen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Pancasila. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Ibu Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Terima kasih sudah hadir juga Ketua DPR, Mbak Puan, Mas Nanan, Pak Sekjen, dan seluruh jajaran DPP PDI Perjuangan. Dan di sebelah kiri ini ada yang merah, sini putih, pas ini. Mari putih, Ketua Umum Perindo, Pak Haritanu, terima kasih. Saya Pit, Ketua Hariannya, Pak TGB, ada Sekjen dan seluruh jajaran dari Perindo, selamat datang. Terima kasih. Yang pertama kepada Ibu Ketua Umum, atas kepercayaan yang diberikan dan dukungan dari Pak Haritanu dan Perindo, dukungan kepada saya sebagai calon presiden, dan tentu saja tadi Mbak Puan sudah menyampaikan bagaimana kerjasama mesti dilakukan. Kayaknya kali ini Perindo lolos threshold, Mbak, kayaknya ada di parlemen ini. Mudah-mudahan akan menjadi kuat. Ada dua hal yang saya sampaikan secara substantif, Bu Mega, Mbak Puan tadi menyampaikan, ada PR besar yang mesti kita tuntaskan. Pak Jokowi sudah membuat program demikian tidak mudahnya, dan tentu saja satu terkait dengan pembangunan akses, konektivitas yang sudah terjadi dengan infrastruktur bahkan hari ini sampai ke desa. Ada juga PR yang mesti kita tuntaskan, IKN. Mimpi besar kemandirian ekonomi kita diwujudkan dalam bentuk hilirisasi industri, sudah dilakukan. PR berikutnya adalah tidak boleh berhenti dan ini harus lebih cepat lagi. Kalau tadi diingatkan oleh Ibu Ketua Umum bahwa kita punya bonus demografi, rasa-rasanya kemandirian mesti diwujudkan dengan SDM yang mampu dengan crash program untuk menghandle ini semuanya. Kalau tidak 100%, setidaknya kita mayoritas untuk bisa mengerjakan itu sendiri. Dan kalau itu terjadi, mimpi pendiri bangsa Bung Karno akan terjadi. Dan ini butuh kekuatan besar di antara partai-partai untuk bisa bekerja sama seperti hari ini antara PDI Perjuangan dengan Perindo. Yang kedua, kami terima kasih karena tentu ada pekerjaan teknis Pak Hari, pekerjaan tim sudah dilakukan terkait dengan elektoral. Kita sudah punya petanya, Mas Nana sudah memberikan peta yang cukup bagus. Dua kekuatan partai saya kira akan menjadi ujung tombak bagaimana kita bergerak. Lalu peta-peta sudah kita siapkan, kelompok-kelompok sasaran sudah kita siapkan, metodologinya sudah kita siapkan, tinggal bagaimana isu yang pas dengan lokalitas masing-masing. Apapun yang akan kita sampaikan banyak sekali masukan kepada kita pada kelompok. Mana kelompok baby boomers dengan isu apa, mana kelompok milenial dengan isu apa, mana Gen Z dengan isu apa. Ternyata ini membuat kita semuanya mesti jauh lebih jeli. Tapi saya yakin karena Perindo punya kekuatan media yang besar. Medianya besar sekali, maka ini akan bisa menjangkau jauh ke pelosok-pelosok dan itu tentu saja akan membuat tingkat awareness makin tinggi dan dari hasil survei-survei yang ada memang itu dibutuhkan sampai pada tingkat mendorong elektabilitas. Tentu pekerjaan akan ada dua. Satu, pilpresnya sukses, pileknya juga harus sukses. Maka ini paket yang mesti kita kerjakan. Untuk itulah izin beberapa kali kami berkunjung ke daerah, biasanya kami mengkonsolidasikan partai, kita bertemu. Pada saat pertemuan partai di PDI Perjuangan, kami selama ini mampir, kami berkunjung bersilaturahmi, berkoordinasi dengan P3. Rasanya sekarang tambah satu lagi PR-nya. Saya harus mengunjungi kantor Perindo begitu Pak. Sehingga nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan sehingga rampak barisan kita dalam bergerak bisa lebih lancar dan insya Allah dengan doa Bapak Ibu, dengan semangat kita semuanya kita akan memenangkan ini satu putaran tadi itu. Ini yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Merdeka! Merdeka! Terima kasih Pak Ganjar Pranowo, kita berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi buat beliau.
Selanjutnya, sebagai insan yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita akan bersama-sama berdoa agar kerjasama politik PD Perjuangan dan Partai Perindo betul-betul kerjasama dan semakin menyatu dengan rakyat untuk kejayaan bangsa dan negara. Untuk itu, dengan segala hormat kami mohon Tuan Guru Bajang Zainul Masdi untuk berkenan memimpin doa. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Presiden Republik Indonesia kelima, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, Bapak Haritanu Sudibyo, Mas Ganjar, dan Bapak Ibu semua, kita semua yang ada di tempat ini, menutup pertemuan pada pagi hari yang baik ini, yang berkah, saya mengajak kita semua untuk berdoa. Saya mengajak untuk membaca suratul Fatihah dengan beberapa niat. Niat yang pertama, agar Indonesia kita tetap kokoh kuat bersatu dalam keberkahan dan persaudaraan. Niat yang kedua, untuk para pendiri bangsa kita, para founding fathers, bil khusus proklamator Bapak Haji Ahmad Soekarno, Bung Karno, Bung Hatta, dan semua para syuhada, para pejuang. Dan niat yang ketiga, agar apa yang kita semua cita-citakan, keberlanjutan pembangunan Mas Ganjar Pranowo diridhoi Allah untuk menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Untuk tiga niat ini, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan apa? Ya Allah, berkahilah pertemuan kami, jadikan ini menjadi kebaikan untuk bangsa dan negara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Tuan Guru Bajang atas doanya. Dan selanjutnya kita akan bersama-sama mengikuti konferensi pers. Jadi kepada teman-teman, tadi sudah dikoordinir oleh Bapak Monang. Yang pertama nantinya adalah dari Pak Niko dari Harian Kompas, dan kemudian yang kedua Bung Ardo dari TV One. Untuk disiapkan mic-nya. Nah, kita jam 11.30 ditargetkan sudah selesai. Ingat untuk Jumatan. Selamat pagi Ibu Mega dan Pak HT. Saya ucapkan salam Pancasila. Biar semangat. Ya, ini ada dua pertanyaan dari saya. Mungkin yang pertama itu, ini kan PDI Perjuangan ini kita tahu merupakan partai di parlemen dan partai terbesar. Dan kemudian Partai Perindo juga sekarang ini masih non-parlemen, dan tadi mungkin Mas Ganjar sudah sampaikan ya akan berusaha untuk bisa lolos parlemen threshold gitu ya. Nah, pertanyaannya sederhana sebenarnya. Sebenarnya arah kerjasama PDIP dan Perindo ini seperti apa dalam kerjasama Pilpres kah? Lalu juga dalam Pileg seperti apa? Karena tadi mungkin Mas Ganjar sudah sampaikan dalam sisi media untuk penyebaran informasi mungkin terkait nanti pemenangan itu mungkin bisa luas, tapi kan untuk mengonversi itu menjadi elektabilitas mungkin bukan hal yang mudah ya Mas. Jadi seperti apa untuk bisa kerja politik itu sampai pada tahap elektabilitas. Lalu yang kedua, ya beberapa waktu lalu kita tahu Perindo juga bertemu dengan Pak Prabowo, dan sekarang ini tiba-tiba datang ke PDI Perjuangan. Nah ini, dan tadi juga mau menjalin kerjasama politik itu ya. Lalu ini ada angin apa nih Pak HT tiba-tiba datang ke PDIP dan akhirnya ya berlabuh gitu mengusung Mas Ganjar. Terima kasih. Baik, terima kasih. Satu lagi sekaligus. Selamat pagi, saya Ardo dari TV One. Salam Pancasila. Ini bertanya terkait kemarin kan sudah beredar beberapa nama-nama bakal calon wakil presiden. Nah, terus juga beberapa nama bahkan diajukan dari partai yang sudah membentuk kerjasama politik dengan partai yang lain. Nah, kemudian apakah dari kemarin nama-nama yang sudah beredar tersebut, apakah kemudian sudah dikerucutkan atau justru setelah kembali bertambah pada hari ini? Saja Bu, Pak. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih.
Selanjutnya kepada Pak Haritanu, mohon untuk dapat merespon terlebih dahulu. Terima kasih, Sekjen. Baik, pertanyaan pertama adalah terkait dengan apakah ini kerjasama Pilpres atau Pileg, kemudian terkait dengan elektabilitas. Kerjasama politik ini adalah kerjasama dalam kaitannya Pilpres untuk mengusung Bapak Ganjar Pranowo pemenangan sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Namun demikian perlu saya tegaskan, karena pelaksanaan Pilpres dan Pileg itu bersamaan, mau tidak mau pasti akan ada kerjasama Pileg juga di dalam prakteknya nanti. Kemudian terkait dengan elektabilitas, tentunya faktornya banyak. Ya, media memang salah satu yang pegang peranan, tapi figur daripada Capres sendiri itu juga akan sangat berperan, di samping juga kekuatan daripada partai pengusung yang saling mengisi, saling bekerja sama memaksimalkan pemenangan tersebut. Ya, jadi faktor untuk memenangkan itu banyak sekali. Jadi tidak hanya media, tapi figur dari capresnya dan juga partai-partai pengusungnya yang bekerja sama secara taktis dan baik. Kemudian pertanyaan yang khusus ditujukan kepada saya, izin saya jawab. Ya betul bahwa saya berkunjung ke Pak Prabowo karena dia sahabat saya, dan bukan hanya Pak Prabowo, juga Pak Erlangga ya, ke Partai Golkar. Namanya partai politik kan harus melakukan penjajakan-penjajakan. Dan pada akhirnya putusan jatuh untuk bermitra kerjasama politik dengan PDI Perjuangan. Sebagaimana tadi sudah dilihat resmi, kami menandatangani kesepakatan kerjasama politik dengan PDI Perjuangan yang tentunya diwakili oleh Ibu kita, Ibu Megawati Soekarno Putri. Kenapa PDI Perjuangan? Banyak orang tanya, dan sebelum tanya secara resmi di sini saya jawab. Karena PDI Perjuangan adalah partai yang paling siap hari ini, yang memenuhi threshold di atas 20% untuk mengusung capres. Jadi ada satu kepastian untuk kita memulai satu perjuangan. Yang pertama. Yang kedua, tentunya filosofi ideologinya tentunya sama-sama landasannya adalah Pancasila. Berjuang untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Yang ketiga, figur capresnya, ini yang penting. Bapak Ganjar Pranowo adalah figur yang kita tahu sangat diterima masyarakat, masih muda, dan yang paling penting memiliki komitmen untuk melanjutkan pembangunan apa yang sudah baik yang kita lihat pada hari ini. Termasuk tadi disebut di dalam pidato beliau, IKN, dan lain sebagainya. Jadi membangun satu negara tentunya continuity itu penting sekali. Itu adalah tiga hal yang melatar belakangi kenapa kami pada akhirnya memutuskan untuk bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan yang meriah buat Pak Haritanu. Jadi sangat kokoh, rasional, mengakar, dan visioner. Untuk selanjutnya kepada Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Megawati Soekarno Putri, waktu dan tempat kami aturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, salam Pancasila. Saudara-saudara sekalian, terutama dari media, tadi belum dikembalikan pertanyaannya.
Jadi tadi yang telah disampaikan Pak Haritanu itu tidak perlu saya ulang lagi, karena kalau pertanyaannya sama maka sebetulnya apa yang dikatakan Pak Haritanu itu saya tinggal manggut. Tapi boleh diberi tambahan bahwa jangan lupa sebetulnya pileg, pilpres, lalu kemudian pilkada itu namanya pemilu, pemilihan umum yang dilakukan tiap 5 tahun sekali. Nah, jadi sebetulnya menurut saya agak lucu kalau kerjasama itu pilih-pilih. Kapan mau ikut pileg kerjasama, tapi presiden tidak kerjasama. Nah, itu rasanya menurut saya sebuah keanehan, dan kalau ada yang mau begitu ya saya tidak mau kerjasama begitu. Jadi kalau tadi Pak Haritanu tegas lugas mengatakan, ya pasti saya mengatakan ayo kita kerjasama memenangkan pemilu ini secara keseluruhan. Nah, kalau ditanya nanti pasti kan wartawan mengejar gitu. Ya kalau semua isi perut saya keluarkan, ya itu nanti media besok-besok tidak akan kumpul seperti ini lagi. Jadi itu rahasia kami berdua. Ya, ini Pak Deardo TV One. Oh, nggak bosan ya? Saya juga suka nonton TV One. Ya. Wah, tapi TV One sekarang suka istilah saya nyelekit. Untung aja wartawannya boleh datang ke sini. Hati-hati loh. Lah, boleh dong saya ngomong, masa maunya wartawan aja yang wah gitu. Ya saya ya juga boleh dong nanti wah. Nah, jadi kalau yang ditanya ini aja sampai saya sendiri yang ditanya bosen. Bocah nunggu aja dah. Kalau situ mau nanya sama saya, ya nunggu aja. Kenapa sih saya nunggu situ mesti nunggu? Ya tadi seperti disampaikan Pak Haritanu. Ini kan mencapai threshold, artinya kita bisa mengumumkan calon presiden dan tentunya dengan calon wakil presiden. Nah, dulu saja waktu 2 kali, yang 2 kali Pak Jokowi saja kan kita ini, saya orangnya itu, saya tadi bilang pada Pak Haritanu, Pak, nanti kalau kita ngobrol-ngobrol maaf ya, saya ini orangnya yang namanya itu fokus, jadi seringkali ya itu saya minta maafnya lugas, jak, nggak ada kesini dulu, kesini dulu, baru nanti ke sono. Capek kalau begitu. Jadi ya sudah, tinggal mau terima apa tidak, mau bersama apa tidak, begitu. Supaya apa? Lah orang baru begitu saja sudah ruwet, apalagi nanti menjalankannya. Jadi tinggal begitu, mau ikut PDI Perjuangan, mari gotong royong. Kalau udah mau ya udah apa-apa. Itu kan ada aturannya. Nah, jadi dengan demikian sudah banyak toh nama yang saya dengar, ada yang disampaikan, ya tapi kan saya boleh dong milih sendiri. Kalau saya mau milih sendiri lalu ada aturan tidak boleh, sangat boleh. Makanya ya saya dengarkan dulu. Jangan nanya lagi ya nanti kapan-kapan.
Ya lo tiap kali kumpul itu aja Pak Haritanu. Ya sudah, udah nanti juga kan, masa nggak diberitahu lah. Kalau ditanya tanggalnya, ya tunggu aja dulu. Terus kalau siapa orangnya, ya tunggu aja dulu. Habisnya masa apa sih, mancing aja. Ya loh, kan kalau mancing itu, yang menurut saya, yang mesti dapat pancingannya kan saya ya. Tapi kok ini karena wartawan, kalau mancing, kan kalian yang udah bersumber berita, wah, yang namanya apa itu, apa Bapak ya, bukan, top banget gitu. Wah, headline, kan itu yang mau dicari ya. Udah gitu saya nggak dibayar lagi. Aduh gawat deh. Bener dong. Kan kalau berita harusnya, kalau saya suka dengar-dengar, wah itu begitu. Jadi saya harap sabar aja ya. Nanti kan sudah pasti akan ada nama. Terus, wah yang ini sudah ribut tapi saya senang. Wah nanti ibu pasti ngeluarkannya tanggal 24. Saya ketawa aja. Untungnya saya sebagai ketua umum, bahwa saya bisa memutuskan sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Merdeka. Ini adik-adik wartawan ini lembek aja dari dulu. Hanya karena pegang ini tuh style. Padahal kalian juga mesti gitu loh. Nanti kalau ada peraturan baru, kalau mau meliput PDI Perjuangan, maka kalau saya teriakan Pancasila, kalau nggak jawab, nggak boleh datang sini lagi. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Baik, terima kasih Bu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga Pak Haritanu Ketua Umum Perindo. Demikian tadi seluruh pengukuhan kerjasama politik kedua partai yang juga ditandai dengan penandatanganan MOU telah diselesaikan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Dan selanjutnya kami kembalikan lagi kepada MC dari Perindo. Dipersilakan. Terima kasih Pak Hasto. Dan demikianlah acara hari ini, yaitu silaturahmi dan kerjasama partai politik PDI Perjuangan Partai Perindo telah selesai. Boleh tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu. Dan kini kami persilakan kepada para jajaran pimpinan partai politik untuk naik ke atas panggung untuk berfoto bersama. Enggak, foto langsung bersama-sama, selang-seling merah putih, merah putih. Jadi Mbak Angela di sampingnya Mbak Puan sama Mas Prananda di tengah. Ya silakan di tengah-tengah antara Mas Prananda dan Mbak Puan.
Selanjutnya kami persilahkan kepada seluruh pimpinan jajaran kedua partai PDI Perjuangan dan Partai Perindo untuk menuju ke lantai 3 untuk beramah tamah. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam acara silaturahmi dan kerjasama partai politik PDI Perjuangan dan Partai Perindo. Terima kasih juga untuk kepada seluruh rekan-rekan wartawan telah mengalokasikan waktunya untuk hadir di acara ini.
Salam Pancasila dulu nggak? Pancasila ayo cepat selamat Jumatan yuk. Pak, dari pertemuan kali ini dengan Perindo seperti apa dari PDIP melihat kekuatan dari Perindo, Pak? Ya, saya menyampaikan terima kasih. Ini partai kedua yang langsung menandatangani kerjasama antara dua ketua umum. Tentu ini bagian dari energi kita. Kita akan lebih kuat lagi, insya Allah. Dalam kita akan lebih gampang. Karena sebenarnya ada dua tadi saya sampaikan. Yang pertama secara substantif, program kita mesti membereskan, menuntaskan, melanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi. Bahkan mesti mempercepat. Tadi diingatkan bagaimana bonus demografi mesti kita manfaatkan betul-betul. Kalaulah hilirisasi industri itu mesti berjalan dan mesti cepat untuk kemandirian ekonomi kita, maka SDM itu mesti kita buat gas program. Dan itu artinya tidak hanya sekedar kita menang di Pilpres, tidak menang di Pileg, tapi parlemennya mesti kuat sehingga apa yang mesti dikerjakan oleh pemerintah itu didukung kuat oleh kawan-kawan yang ada di parlemen. Dan mudah-mudahan Perindo dengan gerakannya yang sekarang luar biasa ini kita doakan lolos nanti ke parlemen sehingga bisa memperkuat posisi kerjasamanya sehingga semua bisa berjalan lancar. Dan tentu saja Perindo backgroundnya punya media yang bagus gitu, sehingga kita akan bisa menyebarkan seluruh program, seluruh cerita-cerita, seluruh komunikasi kita sampai ke ujung-ujung desa, sehingga semuanya akan bisa mendapatkan informasi bagus sebagai satu referensi untuk menentukan pilihan. Ya. Oh, belum. Ada. Sabar sama Bu Mega tadi sebentar. Nanti nggak ada kejutan. Ujian. Terima kasih ya. Teman-teman pers untuk makan siang di depan ya. Padahal